Selamat siang saya ucapkan kepada semua. Perkenankan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nurul Farida dan Sri Handayani akan mempresentasikan materi 2 mata kuliah Linguistik Umum yang diampu Dr. Filosofi Mary Lapasau MA dengan judul Sejarah Teori Linguistik, Perkembangan Zaman Yunani, Pertengahan dan Zaman Modern, seperti yang terlihat pada slide 1 ini. Kita mulai dari latar belakang. Pada latar belakang ini kami sampaikan sekelumit definisi linguistik secara umum, bahwa linguistik dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang seluk-beluk bahasa. Dengan kata lain, objek telaah dari ilmu linguistik itu adalah bahasa. Bahasa itu tidak bersifat statis, namun akan selalu berkembang dan mengalami perubahan. Perkembangan linguistik dari masa ke masa atau zaman ke zaman tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan sejarah. Ilmu bahasa yang kita pelajari sampai saat ini bermula dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani abad 6 sebelum Masehi. Sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan berbagai aliran linguistik. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa, sehingga melahirkan tata bahasa yaitu linguistik aliran tradisional dan linguistik aliran modern. Dalam presentasi ini yang ingin diketahui adalah bagaimana sejarah linguistik dari masa ke masa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana karakteristik linguistik dari tiap-tiap masa dan siapakah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan linguistik di masa tersebut. Mari kita lihat permulaan perkembangan teori linguistik. Baik, sekarang kita memasuki ke perkembangan linguistik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sejarah linguistik dimulai dari linguistik tradisional. Linguistik ini menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Kemudian ada linguistik aliran struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada pada bahasa. Linguistik dalam perkembangannya melalui 3 masa. Yang pertama adalah zaman Yunani, kemudian zaman pertengahan atau abad pertengahan, yang ketiga adalah zaman modern. Untuk itu, mari kita lihat masing-masing perkembangan linguistik di tiap-tiap masa ini. Mari kita mulai pembahasan mengenai teori linguistik di zaman Yunani. Di sebelah kiri ini adalah beberapa hal penting dalam perkembangan linguistik zaman Yunani. Yang pertama adalah dimulainya pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke-2 sebelum Masehi. Pada masa ini juga ditandai dengan adanya pertentangan antar linguis mengenai bahasa bersifat alami dan yang konvensi. Dan ada juga pertentangan analogi dan anomali. Pertentangan ini akan dijelaskan kemudian. Di zaman Romawi ini juga muncul beberapa kaum linguis, yaitu kaum naturalis, konvensionalis, kemudian ada kaum analogi, kaum sofis, kaum stoik, dan kaum Alexandria. Di antara para filsuf Yunani ini yang paling dikenal luas adalah Plato dan Aristoteles, seperti yang ada di gambar di atas. Kedua filsuf termasuk dalam kaum analogi. Linguistik zaman Yunani ini tidak bisa lepas dari linguistik zaman Romawi. Untuk itulah saya catat di sini juga bahwa setelah Yunani akan ada perkembangan di masa zaman Romawi. Zaman Romawi ini merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Era Yunani Romawi merupakan satu rangkaian era peradaban di wilayah Laut Tengah.
Baik, sekarang kita akan melihat perbedaan pandangan bahasa dari para filsuf Yunani dan Romawi. Kita mulai dari kaum naturalis. Menurut kaum naturalis, tiap kata itu mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjuknya. Artinya, tiap kata itu mempunyai makna alami atau secara fisis. Misalnya, kata-kata yang disebut dengan onomatope atau kata yang terbentuk berdasarkan peniruan bunyi. Hal ini disanggah oleh kaum konvensionalis yang mengatakan bahwa bahasa itu bersifat konvensi, artinya makna kata itu terbentuk dari kebiasaan, bukan dari peniruan bunyi. Dan kebiasaan ini tentu saja akan mempunyai kemungkinan untuk bisa berubah. Bagaimana dengan kaum analogi? Menurut pandangan kaum analogi, yaitu ada Plato dan Aristoteles, memandang bahwa bahasa itu bersifat teratur. Dengan keteraturan ini, orang dapat menyusun tata bahasa. Sebagai contoh keteraturan adalah pada pembentukan jamak kata seperti boy menjadi boys, kemudian girl menjadi girls, book menjadi books. Artinya, bahasa itu bersifat teratur karena pembentukannya sama. Namun, hal ini disanggah oleh anomali. Anomali memiliki pendapat yang terbalik dengan kaum analogi. Kaum anomali berpendapat bahwa justru bahasa itu tidak mengalami atau tidak teratur. Tidak ada keteraturan. Sebagai contoh adalah ketika pembentukan jamak pada kata child. Bentuk child jamaknya adalah children. Nah, artinya berarti tidak ada keteraturan bahasa di situ. Kita lanjut di catatan sebelah kanan. Ini adalah beberapa tokoh yang berperan besar pada perkembangan bahasa. Yang pertama adalah ada kaum Sofis. Kaum ini muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi dan melakukan banyak studi bahasa, di antaranya untuk membedakan tipe kalimat berdasar isi dan makna. Tokoh terkenal di kaum ini adalah Protagoras yang membagi kalimat atas kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya. Selain Protagoras, ada juga Gorgias yang berbicara tentang gaya bahasa yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian ada Plato. Plato memperkenalkan istilah kata, nomina, verba, subjek, kemudian ada kalimat atau klausa dalam tataran tata bahasa. Setelah itu ada Aristoteles yang merupakan murid Plato. Aristoteles menambahkan kata dalam hubungannya dengan sintaksis dan gender. Masih kita lanjut dengan para tokoh di zaman Yunani yang mempunyai andil besar dalam perkembangan linguistik. Ada kaum Stoik di sini. Filsuf di kelompok ini muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi. Studi bahasa yang dilakukan oleh kaum Stoik ini diantaranya adalah studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Kemudian kaum ini juga menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Mereka juga menciptakan 3 komponen utama dalam studi bahasa, diantaranya adalah adanya simbol atau sign. Yang saya catat di sini adalah diantaranya saja, jadi salah satunya adalah mengenai pembagian kata menjadi 4, yaitu benda, kerja, gender, dan jumlah. Kemudian juga membagi kata kerja komplit dan tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Kita beralih ke tengah. Di sini ada juga kaum Alexandria. Kaum Alexandria menganut faham analogi dalam tata bahasa dan menghasilkan sebuah buku tata bahasa dengan judul Dionysius Trax. Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Renius Palaemon pada awal abad Masehi dan menjadi role model penyusunan tata bahasa Eropa selanjutnya.
Sejalan dengan perkembangan linguistik di Yunani, di India pun muncul seorang linguis, seorang sarjana Hindu yang bernama Panini, yang memberikan gagasannya tentang tata bahasa Sanskerta, dan selanjutnya digunakan dalam linguistik modern. Buku Panini berjudul Asdyasi, menjadi buku tata bahasa Sanskerta pertama. Oleh Leonardo Bloomfield, seorang tokoh linguis struktural Amerika, menyebutnya sebagai one of the greatest monument of the human intelligence. Kita bergeser sekarang ke zaman Romawi. Linguis yang terkenal pada zaman Romawi adalah Varro. Varro dengan karyanya De Lingua Latina. Varro membagi kajian linguistik dalam 3 bagian, yakni etimologi, morfologi, dan sintaksis. Tokoh linguistik lain yang terkenal adalah Prisia, dengan bukunya Institutiones Grammaticae, yang berisikan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Buku ini merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap dan menjadi model penyusunan tata bahasa di Eropa. Kita masuki sekarang ke perkembangan linguistik di zaman pertengahan. Perkembangan linguistik di zaman ini yang utama adalah munculnya yang disebut dengan kaum modis dan tata bahasa spekulativa. Zaman pertengahan ini sendiri ditandai dengan 3 masa perkembangan linguistik. Yang pertama adalah ditandai dengan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Studi bahasa di zaman pertengahan Eropa kemudian mendapat perhatian dari filsuf Skolatika dan bahasa Latin menjadi lingua franca. Mengapa disebut lingua franca? Karena bahasa Latin ini digunakan sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Masa perkembangan linguistik berikutnya adalah yang disebut dengan masa Renaissance, yang bermakna lahir kembali. Masa ini merupakan perubahan peradaban dan kebudayaan Eropa menuju kehidupan modern. Pada masa ini yang berpengaruh adalah humanisme atau kemanusiaan. Menurut sejarah studi bahasa, ada 2 hal menonjol yang perlu diperhatikan pada masa Renaissance ini. Yang pertama, selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana bahasa pada masa itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Yang kedua, selain bahasa tersebut, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan. Masa perkembangan linguistik selanjutnya adalah masa menjelang lahirnya linguistik modern. Pada masa ini terdapat satu tonggak sejarah penting dalam studi bahasa, yaitu dinyatakannya ada hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Jerman lainnya. Dan inilah beberapa tokoh linguistik di zaman pertengahan, yaitu ada kaum modistai atau kaum modist. Kaum ini menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat universal, memperhatikan semantik sebagai definisi bentuk bahasa dan mencari sumber makna. Pada masa ini berkembang bidang etimologi. Hasil karya kaum modistai adalah the modis significandi atau cara memberi makna, yang disebut-sebut menggunakan metode tata bahasa spekulativa selama zaman kejayaan filsafat skolastik, yaitu sekitar tahun 1200 sampai 1350. Tokoh berikutnya adalah Peter Elias. Pada pertengahan abad ke-12, Peter menulis sebuah komentar mengenai Prisia yang di dalamnya mencari penjelasan filsafat untuk kaidah-kaidah tata bahasa. Pada abad ke-13 ada Petrus Hispanus
yang kemudian menjadi Paus Yohanes ke-21 pada tahun 1276 sampai 1277, menuliskan juga tentang tata bahasa yaitu sumulae logical yang menjelaskan perbedaan antara significatio dan suppositio atau signifikasi utama dan kongsignifikasi yang merupakan ciri-ciri semantik yang berbeda tetapi saling berkaitan dari kata-kata. Perbedaan ini yang dimaksudkan adalah pengertian antara akar bentuk dan pengertian imbuhan-imbuhan dalam tata bahasa. Setelah melihat perkembangan linguistik zaman Yunani, Romawi, dan Pertengahan, selanjutnya adalah linguistik masa modern. Pada masa modern ini terdapat dua aliran linguistik, yakni aliran strukturalisme dan post-strukturalisme. Mari kita lihat di aliran strukturalisme. Linguistik pada zaman modern ditandai dengan berakhirnya zaman Renaissance dan munculnya buku Cours de linguistique générale oleh Ferdinand de Saussure yang kemudian dikenal sebagai bapak linguistik modern. Meskipun karya de Saussure ini cenderung ke linguistik historis, namun tetap dikenal sebagai linguistik umum. Konsep yang dimuat dalam buku de Saussure adalah satu mengenai perbedaan langue dan parole, kemudian telaah sinkronik diakronik, perbedaan signifiant dan signifié, kemudian ada hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Pada masa modern ini, linguistik struktural mengalami perkembangan. Berbagai aliran linguistik pun bermunculan. Yang pertama adalah ada aliran Praha yang membedakan fonetik dan fonologi. Kemudian yang kedua, aliran glosematik yang menganggap bahasa mengandung ekspresi di signifiantnya dan isi signifienya. Aliran Firtzian dengan tokohnya John R. Firth terkenal dengan teori fonologi prosodi, yaitu menentukan arti pada tataran fonetis. Yang berikutnya ada aliran sistemik yang berpandangan pada fungsi dan penerapan berbahasa. Kemudian ada Leonard Bloomfield yang merupakan aliran strukturalis Amerika. Aliran ini sering disebut dengan aliran taksonomi karena menganalisis dan mengklasifikasikan unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Yang berikutnya ada aliran linguistik takmemik yang memandang bahasa sebagai konteks yang lebih luas. Tokoh aliran ini adalah Kenneth L. Pike. Tokoh berikut merupakan tokoh linguistik struktural yang mempunyai andil besar juga dalam perkembangan linguistik. Yang pertama ada Roland Barthes yang mengusung tema konseptual yaitu langue atau parole yang biasa dipakai oleh de Saussure dalam konteks linguistik namun juga bisa digunakan dalam konteks semiotik. Kemudian ada signifiant signifié yang merupakan hal esensial dalam sistem penandaan bahasa serta sintakme dan sistem dalam satu susunan gramatika dan konotasi denotasi yang mengacu pada tatanan makna kata. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce mengemukakan triangle meaning atau segitiga makna, yakni bahwa dalam sebuah tata bahasa itu ada sign, ada objek, ada interpretant. Charles sendiri dikenal sebagai tokoh linguistik di bidang semiotika. Kemudian yang ketiga adalah Jacques Derrida, terkenal dengan model semiotika dekonstruksi yang terkait dengan proses analisa bahasa secara etimologis. Dekonstruksi sendiri adalah suatu metode untuk mengurai teks. Dekonstruksi adalah sebuah istilah yang sebenarnya digunakan untuk menerangkan lembaran baru filsafat, strategi intelektual, atau model pemahaman.
Setelah melihat perkembangan linguistik strukturalisme, sekarang kita ke linguistik poststrukturalisme dengan linguis Noam Chomsky. Noam Chomsky merupakan salah satu linguis yang terkenal dengan teori tata bahasa transformasional generatif atau tata bahasa generatif dalam bukunya Syntactic Structures pada tahun 1957. Chomsky berpandangan mengenai kaidah transformasi yang memungkinkan penutur bahasa dan pendengar untuk memahami suatu kalimat. Generatif sendiri mengandung makna produktivitas dan kreativitas, artinya bahasa dihasilkan oleh penutur tanpa terikat unsur bahasa itu sendiri, dan bahwa bahasa itu dapat dikombinasikan atas fonem, morfem, dan lain-lain. Tahun 1965, Chomsky menulis buku Aspect of the Theory of Syntax, yang mana buku ini merupakan penyempurnaan dari teori sintaksis Chomsky sebelumnya. Aliran berikutnya adalah semantik generatif dan aliran tata bahasa relasional yang ada di poststrukturalisme. Tokoh aliran semantik generatif ini adalah para murid Chomsky yang mulai meninggalkan teori yang dianut oleh Chomsky. Konsep teori yang dikemukakan adalah mengenai struktur makna dan kalimat bersifat homogeni, dan untuk menghubungkan keduanya cukup dengan kaidah transformasi. Selain aliran semantik generatif, pada tahun 70-an muncul aliran tata bahasa relasional dengan tokoh yang populer yakni David M. Perlmutter dan Paul M. Postal. Lalu bagaimanakah perkembangan ilmu linguistik yang ada di Indonesia? Menurut sejarah, perkembangan ilmu linguistik di Indonesia terbagi dalam dua masa, yaitu yang pertama adalah di akhir abad ke-19 dan 20. Kemudian pada tahun 70-80-an. Di akhir abad ke-19 dan 20, penelitian bahasa dilakukan di Indonesia, namun masih dilakukan oleh kolonialis untuk kepentingan informasi. Kemudian penelitian masih berupa observasi dan klasifikasi dan belum menyentuh penelitian yang bersifat ilmiah. Penelitian ini dilakukan oleh Van der Tuuk untuk menyusun hukum Van der Tuuk. Di tahun 70-80-an, sekitar tahun ini, penelitian dilakukan untuk pendeskripsian bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Pusat Bahasa. Perkembangan ilmu linguistik di Indonesia pun terpengaruh oleh linguistik modern yang dibawa de Saussure dan Chomsky. Meskipun hal ini berbenturan dengan faham lama linguistik tradisional masyarakat Indonesia. Para tokoh linguistik Indonesia yang sudah kita kenal diantaranya adalah A.M. Mulyono, Harimurti Kridalaksana, Goris Keraf, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan teori linguistik mulai zaman Yunani, pertengahan sampai modern, dengan peran-peran besar dan karya-karya besar untuk perkembangan bahasa. Materi ini sangat bermanfaat untuk mempelajari lebih dalam mengenai linguistik dan perkembangannya. Terima kasih.